Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lutfi Channels yang budiman, kisah ini tentang jalan unik taubatnya Hasan Al-Basri. Siapakah Hasan Al-Basri itu? Lalu apa penyebab Hasan Al-Basri bertaubat? Sahabat Lutfi Channels yang budiman, sebelum kita melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk sahabat sekalian. Sahabat Lutfi Channels yang budiman, Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang sangat zuhud dari kalangan tabi'in yang lahir pada tahun 21 Hijriah, 2 hari sebelum terbunuhnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dan meninggal tahun 110 Hijriah. Ia lahir, tumbuh dan tinggal di kota Basrah, sehingga dinisbahkan menjadi namanya Al-Basri. Tidak kurang dari 370 orang sahabat, 70 orang diantaranya adalah Ahlul Badar, yang menjadi guru dan rujukan Hasan Al-Basri dalam menuntut ilmu. Termasuk diantaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang digelari Nabi Muhammad SAW sebagai pintunya ilmu. Namun kisah taubatnya Hasan Al-Basri termasuk unik dan memilukan. Sebelumnya Hasan adalah seorang pemuda yang hidup bergelimpangan harta. Ia selalu memakai pakaian yang indah-indah dan suka berkeliling kota untuk bersenang-senang. Suatu ketika ia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan tubuhnya sangat memikat. Hasan berjalan di belakangnya dan mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Tiba-tiba wanita itu berpaling kepada Hasan dan berkata, "Tidakkah engkau malu?" Hasan berkata, "Malu kepada siapa?" Wanita itu menjawab, "Malu kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang ada di balik pandangan matamu dan apa yang tersimpan di dalam dadamu." Hasan sempat tertegun dengan perkataan wanita itu yang rasanya menusuk jauh ke dalam hatinya. Sempat terjadi pergolakan, tetapi kecantikan dan pesona wanita itu seolah-olah menusuk sukmanya, terutama dua matanya yang sangat jeli dan memikat. Ia benar-benar jatuh hati dan tidak mampu rasanya untuk berpaling. Karena itu ia terus mengikutinya. Ketika tiba di depan rumahnya, lagi-lagi wanita itu berpaling dan berkata, "Mengapa engkau mengikuti hingga ke sini?" Hasan berkata, "Aku terfitnah dan tergoda dengan keindahan dua matamu." Sesaat wanita itu terdiam. Kemudian wanita itu berkata, "Baiklah kalau begitu, duduklah sebentar. Aku akan memenuhi apa yang engkau inginkan." Hati Hasan sangat gembira. Dikiranya wanita itu juga jatuh hati kepadanya dan akan bersedia menjadi istrinya. Bagaimanapun juga ia seorang pemuda yang tampan dan kaya. Sangat mungkin kalau wanita itu akan menerima cintanya. Tidak lama berselang, muncullah pelayan wanita itu dengan membawa baki tertutup sebuah sapu tangan, yang langsung menyerahkannya kepada Hasan. Ia membuka sapu tangan itu dan seketika wajahnya menjadi pucat pasi. Ternyata dua bola mata dengan sedikit percikan darah tergeletak di atas baki itu. Pelayan wanita itu berkata, "Tuan, putri saya berpesan kepada Tuan. Aku tidak menginginkan mata yang menyebabkan fitnah bagi orang lain." Kemudian
tubuh Hasan bergetar hebat penuh ketakutan, dan ia segera berlari pulang. Tubuhnya lunglai, seolah-olah tidak memiliki tulang belulang. Sambil memegang dadanya, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Oh, alangkah hinanya engkau jauh lebih hina daripada wanita itu." Semalaman itu Hasan hanya bisa menangis penuh penyesalan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya ia mendatangi rumah wanita itu untuk meminta maaf dan kehalalan dari dirinya. Tetapi rumah wanita itu dalam keadaan tertutup dan terdengar tangisan dari dalamnya. Salah seorang tetangganya yang memberitahukan kalau wanita pemilik rumah itu telah meninggal dunia. Hasan pun makin tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. 3 hari lamanya ia tidak keluar rumah. Waktunya hanya berisi tangis penyesalan atas apa yang telah dilakukannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketiga, ia bermimpi melihat wanita itu sedang duduk di surga. Hasan menghampirinya dan berkata, "Berilah aku maaf dan kehalalan atas apa yang aku lakukan." Wanita itu berkata, "Aku telah memaafkan dan menghalalkanmu, karena aku telah memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dirimu." Hasan berkata lagi, "Berilah aku nasihat." Wanita itu berkata, "Ketika engkau dalam kesendirian atau kesunyian, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berada di pagi dan sore hari, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Setelah terbangun dari mimpinya itu, hati Hasan menjadi lebih lega. Ia merubah total pola hidupnya selama ini. Semua harta yang dimilikinya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia hidup dalam keadaan zuhud dan selalu dalam ketaatan, memperdalam ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang banyak yang tinggal di kota Basrah. Inilah kisah singkat yang mungkin sahabat bisa mengambil manfaat. Sampai berjumpa kembali di tayangan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.